pagi, Sus. Saya Sus Tias yang akan berjaga dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Di sini saya akan merawat Anda dengan Mbak siapa? Putri, Sus. Sukanya dipanggil siapa? Putri saja, Sus. Oh iya, dengan Mbak Putri. Mbak Putri, bagaimana perasaannya hari ini? Nggak tenang, Sus. Tidurnya nggak nyenyak. Kenapa? Ada apa dengan tidurnya? Suara itu datang lagi, Sus. Aku jadi takut. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar? Apakah Mbak Putri bersedia? Bersedia, Sus. Bagaimana dengan tempatnya? Mau di sini saja atau ke tempat lain yang lebih nyaman? Di sini saja, Sus. Apakah suara-suara itu sering muncul, Mbak? Iya, Sus. Suaranya sering muncul. Makin keras malah. Apalagi kalau saya mau tidur. Seperti di bawah kolong kasur, tapi saya lihat tidak ada apa-apa, Sus. Apakah Mbak Putri sering mendengar suara yang tidak ada wujudnya? Iya, Sus. Seperti apa suaranya, Mbak? Seperti dia itu kayak marah-marah, terus kayak ngetok-ngetok kolong di bawah kasur saya, Sus. Saya takut banget. Oh gitu. Kalau mendengar suara itu, apa yang Mbak Putri lakukan? Saya jadinya nangis. Suaranya kayak bapak saya yang lagi marah-marah. Saya takut banget. Oh, seperti itu. Kalau Mbak menangis, apakah suara tersebut menjadi hilang? Enggak, Sus. Suaranya itu justru makin besar. Saya tuh juga bingung. Bagaimana kalau kita berlatih menghilangkan suara-suara tersebut, Mbak? Apakah Mbak Putri bersedia? Emang bagaimana, Sus, caranya? Mbak, untuk menghilangkan suara-suara tersebut ada 4 cara. Yang pertama, menghargai atau menolak suara-suara tersebut. Yang kedua, berbincang dengan orang-orang sekitar. Yang ketiga, melakukan aktivitas sesuai dengan jadwal seperti biasanya. Dan yang keempat, itu minum obat secara teratur. Bagaimana, Sus, caranya? Aku tidak tahu. Caranya, kalau suaranya datang, Mbak Putri bisa menutup telinga, lalu memejamkan mata dan merilekskan pikiran. Seperti ini, Sus. Iya, seperti itu. Nah, nanti kalau suaranya datang, Mbak Putri bisa mengatakan tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar. Suara ini palsu. Suara ini palsu. Nah, seperti itu. Nanti kalau suaranya muncul lagi, Mbak Putri bisa mengulangi cara tersebut, ya. Iya, Sus. Nah, sekarang coba Mbak Putri praktekkan sendiri seperti tadi. Iya, Sus. Menutup telinga, menutup mata, merilekskan pikiran. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mau mendengar suara itu. Suara itu suara palsu. Nah, benar sekali. Mbak Putri bisa mencoba melakukan seperti itu saat suara-suara itu muncul terus, ya. Iya, Sus. Nah, nanti kalau suara itu muncul saat malam hari, dipraktekkan lagi tapi dengan suara yang lebih kecil. Soalnya pasti nanti banyak pasien-pasien di sekitar Mbak Putri yang sedang tidur. Baik, Sus. Nah, kalau sudah, ada yang ingin Mbak Putri tanyakan? Enggak, Sus. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak Putri setelah melakukan cara tersebut? Senang, Sus. Saya jadi tahu menghilangkan suara itu. Jadinya Mbak Putri kan sudah tahu latihan bagaimana cara menghilangkan suara-suara tersebut. Bagaimana kalau kita masukkan latihan tersebut ke dalam jadwal hariannya Mbak Putri. Di sini nanti ada A untuk latihan dilakukan mandiri. Nah, untuk B nanti dilakukan secara terdampingi. Sedangkan untuk T untuk kalau dilakukannya kalau tidak mampu melakukannya. Bagaimana Mbak? Paham? Paham, Sus. Kalau sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Putri? Tidak, Sus. Nah, ya sudah, kalau begitu saya mau pamit undur diri dulu. Selamat pagi Mbak Putri. Pagi, Sus.